warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Heri Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kepala Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Nur Salim MPDI selaku DPA Pendidikan Agama Islam kelas 3C. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin Magister Agama Islam dan Ibu Dr. Haji Khairatul Idawati selaku Master of Ceremony Metode Hanifida. Yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman yang insyaallah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Prastila Eka Putri Lestari dari Pendidikan Agama Islam kelas 3C. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari peta imajinasi saya yang berjudul Pendidikan Islam, Tantangan Pendidikan Islam Abad 21. Pendidikan Islam merupakan pendekatan menyeluruh dalam mendidik individu berdasarkan ajaran Islam yang mencakup aspek spiritual, moral, dan juga intelektual. Sistem ini diterapkan pada Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan hadis mengintegrasikan berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, kurikulum, metode pendidikan, dan peserta didik untuk membentuk kepribadian Muslim yang utuh. Pendidikan Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya serta bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sistem pendidikan Islam di Indonesia sendiri, yakni sistem pendidikan Islam di Indonesia mencakup berbagai lembaga dan juga pendekatan yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Pendidikan ini dimulai dari bentuk informal seperti pengajian dan berkembang menjadi lembaga formal seperti juga madrasah yang berstruktur dengan kurikulum yang sistematis. Madrasah dibagi menjadi tiga, yakni madrasah dibagi menjadi 3 tingkat, yakni ibtidaiyah, dasar, sanawiyah, menengah, dan juga aliyah, menengah ke atas. Selain itu, pendidikan Islam juga diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional yang diakui sebagai mata pelajaran penting dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk membentuk individu berakhlak mulia dan berpengetahuan sesuai nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada contoh-contoh sistem pendidikan Islam dalam konteks kehidupan nyata. Contoh sistem pendidikan Islam dalam konteks kehidupan nyata di Indonesia mencakup beberapa lembaga dan pendekatan. Yang pertama ada madrasah, terdiri dari 3 tingkat, ibtidaiyah, dasar, sanawiyah menengah, dan juga aliyah menengah ke atas. Madrasah mengajarkan ilmu agama dan umum, fokus pada pembentukan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Islam. Sedangkan pondok pesantren, lembaga ini mengajarkan ilmu agama dan dengan pendekatan tradisional menggunakan seperti contoh kitab kuning. Pesantren juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi santri dan tekanan pengembangan akhlak serta kepemimpinan. Integrasi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum pendidikan agama Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan juga toleransi, serta memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Sistem model macam pendidikan Islam di abad 21 menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Model pendidikan Islam yakni pendidikan terpadu, mengembangkan pendidikan umum dan agama dalam satu kurikulum seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai Islam. Yang kedua ada model individualistik, fokus pada pengembangan potensi pribadi siswa, memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ketiga ada pendidikan berbasis teknologi,
memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan metode pembelajaran dan juga akses informasi. Selanjutnya ada tantangan pendidikan Islam abad 21. Pertama ada globalisasi, mempertahankan identitas Islam di tengah arus informasi dan budaya global. Sekularisasi menghadapi tekanan untuk memisahkan pendidikan dari nilai-nilai agama. Kualitas pendidikan meningkatkan kualitas pengajaran agar relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada tawaran ide dan gagasan. Integrasi nilai-nilai Islam, kurikulum fleksibel, yakni berbicara tentang sinkronisasi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada partisipasi orang tua dan juga masyarakat, membangun kerjasama antara sekolah, orang tua dan juga komunitas untuk mendukung pendidikan yang holistik. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat tetap relevan dan aktif dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan yang luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan pernah lelah untuk menghadapi dunia yang keras. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.